Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Idewa Ayu Fioni. Pertama-tama saya membuat serobong Daksina, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang serobong Daksina. Serobong Daksina merupakan salah satu sarana upacara bagi umat Hindu yang banyak digunakan. Dalam serobong dari daun kelapa ini ditata aneka sarana sesajen penting seperti kelapa, telur bebek, bunga, dan simbol suci lainnya. Banyak masyarakat Bali yang menjadi produsen dari pembuatan serobong Daksina. Serobong Daksina juga dipergunakan sebagaimana persembahan atau tanda terima kasih, selalu menyertai banten-banten yang agak besar dan sebagainya, perwujudan atau pertapakan. Dan selanjutnya, serobong Daksina juga melambangkan penghormatan dan lambang Buana Agung Staneh Hyang Tunggal, dan juga Hyang Tunggal itu sendiri. Kalau kita menelusuri arti leksikal serta etimologi kata Daksina di Kamus Hindu, maka Daksina biasanya diartikan mempersembahkan, Daksa yang berarti mampu, Daksina berarti apa yang diberikan atau dipersembahkan secara tulus dari kemampuan seseorang. Dilihat dari sisi etimologi, kata Daksina dimulai dengan suku kata Da, di mana di dalam Purana diceritakan saat Prajapati akan memberikan bija mantra kepada 3 set anak, Devata, Asura, dan manusia biasa, tidak hanya ketiga anak-anaknya tetapi juga para muridnya. Pada tahap penyelesaian studi, seperti biasanya guru atau sisya, para sisya memohon pada guru untuk mantra membimbing. Prajapati tersenyum dan meminta setiap anak dan muridnya mendekatinya secara terpisah. Ke telinga masing-masing, ia mengucapkan suku kata Da karena kualitas yang berbeda. Masing-masing mendengar sesuatu yang berbeda untuk biji mantra tersebut. Yang Devata mendengar Da berarti penahanan atau bisa dibilang juga menahan diri. Manusia biasa mendengar Daan yang berarti untuk memberikan atau persembahan sebagai rasa hormat, dan Asura mendengar Daya yang berarti kasih sayang. Daksina juga merupakan dewinya Weda, saktinya Weda, yang melambangkan diskriminasi. Diskriminasi adalah salah satu paham kebenaran, kesadaran, dan kemampuan untuk membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Dakshinamurti adalah bentuk murtinya Siwa. Disebut demikian karena dia memberikan pengetahuan tentang kebenaran tanpa celah dan kemampuan untuk membedakan maya dari yang nyata. Kata Daksina di Bali, Daksina kalau di dalam Kamus Sanskerta Inggris oleh Arthur Anthony MacDonald berarti tangan kanan selatan, pemberian upah upacara. Hadiah yang sejenis dengan itu berarti sesuatu yang diwujudkan sebagai sakti upacara yatnya atau yatnya pati. Dari pemahaman bahasa Sanskerta yang berarti pemberian dengan tangan kanan inilah, makanya tradisi Hindu di Bali memaknai pemberian secara terhormat itu bila diberikan dengan tangan kanan. Di Bali, bila sebuah upacara yatna tanpa daksina untuk pandita pemimpin upacara, maka upacara tersebut bukan menjadi milik penyelenggara upacara, sang yajemana, melainkan menjadi milik sang pandita. Kita di Bali lebih memaknai daksina sebagai penghormatan dan juga sebagai siwa murti, bentuk siwa yang diejawantahkan berupa simbol-simbol banten. Dalam penyelenggaraan upacara yatnya di Bali, hampir tidak ada upacara Hindu yang tidak menggunakan banten daksina. Di dalam lontar Parimbon bebanten ada disebutkan bahwa upacara tidak akan sukses apabila tidak menggunakan daksina. Dalam lontar tersebut daksina itu disebutkan sebagai yatnya pati. Yatnya pati artinya daksina sebagai saktinya suatu upacara. Sakti dalam bahasa Sanskerta adalah kekuatan. Dengan demikian, salah satu kekuatan suatu yatnya terletak pada daksinanya. Lebih lanjut,
disebutkan dalam Primbon Bebanten. Dan selanjutnya saya membuat taledan. Taledan yang dalam hal ini adalah taledan biasa dalam kehidupan masyarakat Bali, biasanya digunakan sebagai alas Banten. Selain itu juga digunakan sebagai alas lawar, salah satu makanan khas Bali. Taledan dibuat dengan menggunakan slepan atau daun kelapa yang berwarna hijau, dijarit dengan semat, terbuat dari bambu tamblang yang dibelah kecil-kecil. Bentuknya segi empat atau lebih tepatnya persegi, dengan bingkai sebelah pada keempat sisinya. Untuk membuat taledan, bahan yang disediakan yakni beberapa helai slepan, semat, dan alatnya yakni pisau. Potong slepan sesuai dengan ukuran taledan yang diinginkan. Jika ukuran kecil, potong pendek kira-kira 1 jengkal 2 jari, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sampian pusung atau sampian. Adalah simbol senjata yang dipergunakan untuk memerangi adharma dari muka bumi dan juga sebagai wujud persembahan dan bakti kita ke hadapan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sampian pusung digunakan dalam Banten sambutan alit. Dan selanjutnya saya akan membuat tipat nasi. Tipat nasi dipergunakan untuk pelengkap Banten Pejati. Jumlah tipat galeng yang digunakan biasanya 1 kelanan. 1 kelanan sama dengan 6 buah tipat nasi. Bahan tipat nasi mempergunakan 1 batang busung yang lidinya masih ada pada pangkalnya sepanjang kurang lebih 5 cm. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sampian penyeneng. Penyeneng, alas dari penyeneng memakai bentuk segitiga yaitu ituk-ituk yang diberi pinggirannya yang disebut dengan celekontong, berisi
tetukon yaitu basi tampelan, beras, benang, uang kepeng. Di atasnya sebagai alasnya berisi sampian nagasari. Kemudian di atasnya ditempeli jejahitan berkepala 3 yang pada masing-masing pada lekukan bawahnya berisi sebagai berikut. Tepung tawar yang melambangkan Dewa Siwa dan pepusuhan. Sisik yaitu jajan begine yaitu dibakar melambangkan Dewa Brahma atau nyali. Daun dapdap yang ditumbuk berisi minyak yang diresapkan pada kapas yang disebut pagelelengan melambangkan Dewa Wisnu dan Hati. Penyenang merupakan lambang dari Dewa Trimurti sesuai dengan mantra menghaturkan penyenang. Dan selanjutnya saya akan membuat peras dan saya akan menjelaskan sedikit tentang peras. Alas dari peras yang kecil dapat menggunakan ituk-ituk, sedangkan yang besar mempergunakan taledan. Di atas alas tersebut ditempeli kulit peras yang terdiri dari 5 potongan reringgitan yang melambangkan kekuatan Panca Dewata. Dan selanjutnya saya akan membuat sampian sodan. Salah satu dari upakara atau Banten adalah ajuman atau sodan. Ajuman disebut juga sodan, dipergunakan tersendiri sebagai persembahan ataupun melengkapi daksina suci dan lain-lain. Bila ditujukan ke hadapan para leluhur, salah satu peneknya diisi kunir ataupun dibuat dari nasi kuning. Disebut perangkat atau prayun. Dan selanjutnya saya akan membuat canang sari. Dan saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang canang sari. Canang sari ini dalam persembahyangan penganut Hindu Bali adalah kuantitas terkecil namun inti. Kanista sama dengan inti. Kenapa disebut terkecil namun inti? Karena dalam setiap banten atau yatnya, apapun selalu berisi canang sari. Canang sari sering dipakai untuk persembahyangan sehari-hari di Bali. Canang sari juga mengandung salah satu makna sebagai simbol bahasa Weda untuk memohon kepada Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, yaitu memohon kekuatan widya, pengetahuan untuk Buana Alit maupun Buana Agung. Canang berasal dari kata can yang berarti indah, sedangkan nang berarti tujuan atau maksud. Sari berarti inti atau sumber, dengan demikian canang sari bermakna untuk memohon kekuatan widya ke hadapan Sang Hyang Widi beserta Prabhawa. Manifestasinya secara skala maupun niskala. Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan mengenai bentuk dan fungsi canang menurut pandangan Hindu Bali. Ada beberapa macam sesuai dengan kegiatan upakara yang dilaksanakan. Di bawah ini penjabaran mengapa canang dikatakan sebagai penjabaran dari bahasa Weda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Banten Pejati. Banten Pejati adalah sekelompok banten yang dipakai sarana untuk menyatakan rasa kesungguhan hati ke hadapan Sang Hyang Widi dan manifestasinya. Akan melaksanakan suatu upacara dan mohon dipersaksikan dengan tujuan agar mendapatkan keselamatan. Banten Pejati merupakan banten pokok yang senantiasa dipergunakan dalam pancayatnya. Banten Pejati setiap daerah di Bali memiliki bentuk dan cara penyajian yang berbeda-beda. Selain itu, penyajian Banten Pejati juga sesuai dengan tingkatan upacara yatnya. Banten Pejati dihaturkan kepada Sang Hyang Caturloka Pala, yaitu peras kepada Sang Hyang Iswara,
Yang kedua, Daksina kepada Sang Hyang Brahma, dan ketupat Kelanan kepada Sang Hyang Wisnu, Ajuman kepada Sang Hyang Mahadewa. Adapun unsur-unsur Banten Pejati antara lain, Daksina dipergunakan sebagaimana persembahan atau tanda terima kasih, selalu menyertai banten-banten yang agak besar dan sebagainya perwujudan atau pertapakan. Yang kedua, banten peras dimaksud untuk mengesahkan anak atau cucu, dan bila suatu kumpulan sesajen tidak dilengkapi dengan peras akan dikatakan penyelenggaraan upacaranya dikatakan tidak sah. Oleh karena itu, banten peras selalu menyertai sesajen-sesajen yang lain, terutama yang mempunyai tujuan tertentu. Yang ketiga, penyenang atau tehenan atau pabuat dibuat untuk tujuan untuk membangun hidup yang seimbang sejak dari baru lahir hingga meninggal. Yang keempat, ketupat Kelanan merupakan lambang dari satripu yang telah dapat dikendalikan atau teruntai oleh rohani sehingga kebijakan senantiasa meliputi kehidupan manusia. Yang kelima, sodan atau ajuman digunakan sebagai persembahan atau melengkapi daksina yang ditunjukkan kepada para leluhur. Yang keenam, pesucian dipergunakan sebagai alat untuk menyucikan ide betara dalam suatu upacara keagamaan. Yang ketujuh, segahan digunakan untuk menetralisir dan menghilangkan pengaruh negatif.